Baik, kita lanjutkan renungan kita. Pastikan bahwa urusan kita dengan orang tua kita sudah beres. Urusan kita dengan ibunda dan ayahanda. Sudahkah kita menjadi semakin lembut? Hati kita, perasaan kita semakin hidup untuk ibunda dan ayahanda. Termasuk apa yang sudah kita lakukan untuk ibunda yang telah wafat. Sudahkah di siang tadi kita motong rezeki kita untuk kita berikan pada orang tua kita? Tanda penyesalan kita kalau kita belum atau kurang berbakti di saat beliau hidup. Yang orang tuanya masih hidup, tanyakan apa yang sudah kita lakukan dalam 2 hari ini. Setelah kita merenung begitu pentingnya urusan dengan orang tua. Supaya telinga kita telinga yang berguna, bukan telinga hanya mendengar tapi tidak ada manfaatnya. Hati kita ini hidup atau tidak? Jangan sampai menjadi hati yang keras, petuah tidak akan ada pengaruhnya. Pemahaman seperti apapun tidak akan ada pengaruhnya di hati, karena hati keras, qalbun qasi, qaswatul qalb, kerasnya hati. Kemudian urusan kita dengan anak-anak kita. Sudahkah kita merencanakan rencana yang lebih baik untuk anak-anak kita? Yang dari semula memang kita ingin dia sukses urusan dunia. Sudahkah kita rancang untuk menjadi orang sukses akhirat juga? Dan langkah apa yang sudah kita lakukan untuk mereka? Mumpung Ramadan, ayo kita mulai semuanya. Semuanya kita mulai merencanakan rencana baik untuk anak kita. Yang memang dari awal kita merencanakan dia untuk menjadi orang sukses di dunia. Jadi dokter, insinyur, jenderal, apa saja. Lanjutkan itu cita-cita. Tapi sekarang kita tambah, dia harus menjadi orang yang sukses di akhirat, jenderal yang sukses di akhirat, pengusaha kaya yang sukses di akhirat juga, dokter yang sukses di akhirat. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan dalam sehari 2 hari setelah kita mendengar atau kita bersama-sama merenung tentang anak kita? Atau kita hanya seperti orang yang dengar dongeng begitu saja, tidak ada perubahan di rumah kita? Tanyakan diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk anak kita? Rencana-rencana hebat, rencana-rencana besar untuk anak-anak kita. Kemudian bagaimana urusan kita dengan saudara-saudari kita? Ya, punya masalah dengan saudara, sudahkah hari ini mulai diselesaikan? Harus kita punya keberanian untuk menyelesaikan masalah. Biarpun harus kita kehilangan harta, karena biarpun kita harus kehilangan waktu, banyak hal mungkin harus kita bayar dengan mahal, karena demi menghindar, demi menjauhkan diri kita dari disebut sebagai orang yang memutus tali persaudaraan. Sebab yang memutus tali persaudaraan tempatnya di neraka, la yadkhul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Tanyakan, jangan bertanya tentang saudara, tentang orang lain dengan saudaranya, tentang diriku. Aku dengan kakakku, aku dengan adikku, aku dengan saudara-saudara yang lain. Apa yang sudah kita lakukan dalam sehari ini? Kita harus serius dong. Jangan hanya mendengar tapi tidak ada niat. Atau paling tidak kita sudah mulai mengirim WhatsApp yang lembut, atau sudah kita nyiapkan hadiah untuk memulai menjalin silaturahmi kepada kakak yang pernah kita dolimi, adik kita dolimi. Atau sudah kita hitung-hitung kita harus mengembalikan yang pernah kita ambil dari harta mereka karena kita orang rakus kita. Beruntunglah anda, hei orang rakus, kalau ternyata anda sadar lalu tobat, sebab orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Kita perlu ada kesadaran yang serius di sini. Bukan dongeng yang kita dengar, kita ingin berbenah urusan dengan saudara-saudara. Atau pasanganmu, jangan sampai pasanganmu kau hantarkan menuju neraka dengan kau bisiki dengan bisikan agar mereka bermusuhan dengan saudaranya. Kebalikannya, setelah renungan kemarin itu, mari kita berusaha mendukung saudara atau pasangan kita untuk berdamai dengan saudaranya. Jangan diracuni.
Ini tugas suami untuk mendidik istrinya agar tetap baik dengan saudara-saudaranya. Bahasa sederhana adalah ajari pasanganmu agar semakin hari semakin baik kepada saudara-saudarinya. Ajari pasanganmu agar semakin hari semakin baik dengan orang tuanya. Dan insya Allah topik malam ini akan kita bahas lebih dalam lagi. Karena kalau istrimu itu orang yang sangat baik kepada bapak ibunya, kalau istrimu itu orang yang baik sama saudara-saudarinya, maka dia wanita salehah yang layak engkau menitipkan benih di rahimnya. Kalau suamimu itu wahai wanita yang solehah, kalau suamimu itu orang yang baik dengan bapak ibunya, ingat, baik beneran dengan bapak ibunya, dan juga baik kepada saudara-saudarinya, maka dia laki-laki soleh, laki-laki baik yang layak menitipkan benih di rahimmu. Begitu sebaliknya, naudzubillah, jika suamimu adalah suami yang gak baik dengan bapak ibunya, dengan saudaranya musuhan rebutan waris, penjahat halus, dia penjahat, akan menitipkan benih di rahimmu, akan lahir seperti apa nanti, akan keluar generasi jahat selanjutnya. Maka sangat rugi kalau kita mendidik suami untuk pendidikan yang jelek. Wahai para suami, jika seorang istri itu kok nggak baik sama bapak ibunya, dengan saudaranya juga bermusuhan, Anda akan menitipkan benih di rahimnya, akan keluar penjahat baru nanti, orang yang jahat seperti dia. Maka ajari pasanganmu agar semakin hari semakin baik dengan keluarganya dan kepada orang tuanya. Harus serius kita berbenah, serius, berat, tapi ujungnya indah nanti, semuanya jadi ringan. Bagaimana tidak indah? Bayangkan, dengan ayah ibunda baik, berkahan Allah turunkan, dengan saudara baik, Masya Allah, hidup menjadi mudah, indah, dilapangkan rezeki seperti yang dijanjikan, panjangkan umur seperti yang dijanjikan, anak-anak juga baik, Masya Allah, indah semuanya. Mula-mula berat, tapi setelah itu indah. Malam ini kita lanjutkan urusan dengan orang luar, tapi sudah berubah menjadi orang dalam. Sebab ada sahabat, kurang lebih kawan hidup itu, ada yang kita bisa memilih dan ada yang kita tidak bisa memilih. Orang tua kawan hidupmu yang engkau tidak bisa memilih, ya sudah, itu ayahmu, ibumu. Sejelek apapun adalah ayahmu yang engkau wajib berbakti. Saudaramu juga demikian. Akan tapi ada kawan hidup yang kita memilih, adalah pasangan suami dan istri. Kita memilih. Makanya dalam mengambil pasangan diperintahkan kita untuk memilih. Jangan hanya asal perempuan diambil, jangan hanya asal laki-laki diambil, memilih. Memilih yang tepat. Ini juga ada hubungannya dengan pendidikan anak. Kalau seorang laki-laki tidak pernah memilih perempuan yang baik untuk dijadikan istri, maka dia telah zalim kepada anaknya sebelum terlahir. Kenapa? Di saat anak terlahir nanti, berarti dia telah memberikan ibu yang tidak baik. Zalim kepada anak. Suatu ketika ada anakmu, ada seorang bapak mengadukan kepada Sayyidina Umar bin Khattab tentang kebandelan sang anak. Bandel tapi cerdasnya. Dibawa kepada khalifah biar dinasihati. Ya khalifah, ini aku punya anak begini. Baik. Tiba-tiba sang anak itu sebelum dimarahi, ditegur Sayyidina Umar, bertanya, ya khalifah, saya mau tanya, apa sih kewajiban orang tua kepada anaknya sebelum terlahir? Sayyidina Umar menjawab, pertama, ada beberapa kewajiban. Pertama atau diantaranya adalah kewajiban seorang ayah kepada anaknya sebelum terlahir adalah memilihkan ibu yang baik. Sang anak tersenyum. Aku telah dipilihkan ibu asal perempuan. Aku telah dipilihkan seorang ibu asal perempuan. Jadi mau ditegur nggak jadi, karena rupanya ayahnya yang salah duluan. Kenapa mengambil perempuan asal?
Ini adalah penting masalah pasangan ini. Kemudian apapun bentuknya sudah, jika langkah ini sudah kita lewati, anggap saja sudah, kita salah pilih deh. Malam ini bukan waktunya kita untuk menyesal saja tanpa ada perubahan. Oke, yang sudah benar pilihanmu itu adalah pilihanmu dengan istikharahmu, petunjuk gurumu dan lain sebagainya, dan juga isyarat dari orang tuamu. Dahsyat sudah kalau orang tuamu yang menyetujui tentang pasanganmu itu adalah pilihan atau persetujuan orang tuamu, gurumu berdasarkan istikharah. Hebat sudah. Atau mohon maaf ini salah pilih deh, anggap saja yang terlanjur salah pilih, ya sudah pokoknya terlanjur seneng, akhirnya sudah nggak mau berpisah, pokoknya harus dengan dia. Pernikahan gula jawa rasa coklat, pokoknya harus dia. Sudahlah, dia dungu sudah, dia bodoh, dia milih istri kok gula jawa rasa coklat, milih istri kok terlanjur cinta, pokoknya aku tidak mau kecuali dia, aku pokoknya harus dengan dia, kalau tidak ada dia mending gak usah menikah. Nah, memang sudahlah dungu, biarkan dia kedup dengan kedungunya. Hari ini kita akan rubah. Ada orang yang menikah semacam itu, jadi bukan berdasarkan akal cerdas dalam memilih pasangannya, hanya karena terjerat dalam cinta sebelum waktunya, sehingga harus dengan dia, sampai nggak peduli orang tuanya. Nggak penting orang tua, nggak penting, yang penting kan kita yang menjalanikan kita. Ya salam, orang tuanya dilawan, yang menjalanikan kita. Oke, jika ada di antara yang hadir pernah menjalani hidup pernikahan dengan cara semacam ini, banyak PR-mu, minta maaf pada orang tuamu, berbakti pada orang tuamu, harus baik-baik dengan orang tua. Lihat yang kemarin, berarti yang kemarin harus kita murojaah kembali pelajaran, menyesal. Sudah, karena selanjutnya menjadi pilihanmu apapun bentuknya, ya harus kita benahi. Jelek baik kita benahi, meminta maaf pada orang tua, meningkatkan kualitas bakti kita pada orang tua. Kemudian ayo anggap saja dua pasangan yang salah pilih deh. Oke, salah pilih, tapi tugas hidup kita itu kan bukan hanya sekedar menerima yang baik-baik saja. Kadang kita harus menerima tidak baik untuk kita benahi atau bersama-sama menjadi baik. Malam ini adalah kita malam mendidik keluarga. Oke, bismillah. Istrimu, wahai para suami, istrimu adalah orang yang sudah engkau ambil dengan janji. Dengan janji, pernikahan itu janji untuk menjaga, menghormati, melayani dan seterusnya atas nama Allah, dengan janji atas nama Allah. Berarti itu istrimu adalah bagian dari dirimu, jelek baik bagian daripada dirimu. Maka dari itu lihat, ini ada beberapa hal yang harus dihadirkan dalam keluarga ini. Kalau begitu, apa yang hendaknya kita lakukan? Yang pertama, yang jelas kita harus membuat bahwasanya rumahmu ada rumah yang indah. Hari ini kita sudah waktunya sadar benar bahwa rumah kita harus kita perindah. Rumah kita perindah dengan pergaulan atau dengan cara berinteraksi dengan pasangan, obrolan dengan pasangan yang baik. Hari ini lebih daripada hari-hari sebelum, tahun yang zaman-zaman sebelumnya. Karena hari ini keluarga ini, rumah ini, kalau tidak kita buat seindah mungkin, senyaman mungkin, maka kalau tidak indah, maka anak-anak kita pun tidak betah tinggal di tempat tersebut. Ini sederhananya begini dulu, rumah kita harus kita perindah agar anak-anak nyaman di rumah kita. Indah perilaku, bukan indah rumah yang bagus tentang perabot-perabotan, bukan itu yang kami maksud. Keadaan suasana ini ada hubungannya dengan pendidikan anak. Hari ini anak-anak lebih terpesona dengan alam maya daripada alam nyata. Makanya kalau kita ingin mengembalikan anak kepada jalan yang benar, benahi dulu alam nyatamu, agar di saat kita ingin menarik perlahan dari alam maya, punya persiapan, alam nyatanya adalah indah.
Hari ini alam nyata, anak-anak tidak baik di rumahnya, orang tuanya cuek juga, orang tuanya nggak peduli kepada anaknya, orang tuanya sibuk dengan handphonenya sendiri. Kalau di rumah sudah etik, kalau di rumah khusyuknya dengan medsos dan sebagainya, sang anak pun nggak merasakan bahasanya di sini tempat untuk saya ngobrol dan diskusi. Sehingga sang anak tidak merasakan kenyamanan di dalam rumahnya, tidak merasa enak. Jadi nyamannya anak dengan maya, dunia maya. Makanya kita perlu berbenah rumah kita ini. Tentu hai anak, jangan salahkan orang tuamu, jangan menyalahkan orang lain, nggak perlu. Kita perlu berbenah. Pendidikan anak kan sudah kemarin. Sekarang sebagai keluarga ini, mendidik keluarga yang baik, rumah tangga yang indah, agar anak-anak kita nyaman. Sekarang anak-anak lebih nyaman dengan dunia maya, karena kalau di dunia maya setengah jam saja dia mungkin bisa senyum berkali-kali, sudah dapat likes 16 kali. Sama bapak ibunya nggak pernah dapat ucapan terima kasih sayang, dapat apresiasi dari orang tuanya. Orang tuanya karena sibuk sendiri dengan kekakuannya, dengan medsosnya juga. Ya nggak mungkin anak akan ditarik ke dunia nyata, dunia nyatanya kayak begitu. Dikit-dikit marah sama anaknya. Anaknya juga mukanya sudah nggak enak lihat. Kelihatannya hidup di rumah. Hidup di rumah, kelihatannya Masya Allah. Jangan keluar rumah, tapi di mana? Ayahnya di teras depan, ibunya di ruang tamu, anaknya di kamar, main medsos. Minta kopi aja pakai WhatsApp. Nggak ada kalimat indah sayang. Aduh, hari ini hari rusak. Tidak disadari. Padahal itu semakin jauh kelihatannya mendekatkan, semakin renggang. Sehingga sang anak itu merasa berat di saat harus ngobrol di alam nyata. Semuanya serba berat. Kenapa? Sudah terbiasa dengan alam maya. Kurang lebih semacam ini. Ayo, mari kita pelan, kita belum. Baru kita mau langsung sekarang. Lalu bagaimana? Ciptakan keluargamu adalah keluarga yang indah. Pertama, pastikan di rumahmu, hei suami istri yang cerdas. Kami hanya ingin bicara yang cerdas saja. Yang bebel nggak usah ngaji. Karena saya serius ingin benahi rumah Anda. Yang bebel jangan dengar sudah, kembali saja. Saya rindu rumah Anda bahagia, rumah Anda baik. Serius. Jangan merendahkan pasanganmu. Pasanganmu itu bagian dari dirimu. Jangan rendahkan pasanganmu. Yang merendahkan pasangan, biarpun katanya cerdas, alim besar, bodoh dia. Seharusnya dia terangkat dengan dia, kenapa harus direndahkan? Dengan segala kekurangannya, kita yang menyempurnakan pasangan kita. Jangan merendahkan pasanganmu, hai hamba Allah. Pasanganmu, ibu dari anak-anakmu, ayah daripada anak-anakmu, bagian daripada hidupmu. Jangan merendahkan pasanganmu. Baik merendahkan dengan kalimat, menyebut dengan kalimat merendahkan. Kadang sampai ada seorang perempuan ngadu, Bu ya, suami saya kalau marah kebun binatang mulutnya, keluar semuanya. Istrinya dicaci maki dan sebagainya. Kelihatannya tidak ada orang yang lebih bodoh dari dia. Istrinya dibilang kambing, kucing, segala macam. Siang hari kambing, malam hari digauli. Dia menggauli kambing itu orang. Si bodoh dia. Kenapa harus merendahkan istrinya? Serius ini. Karena hari ini permasalahan kita permasalahan tidak sadar. Saya agak tegas begini biar semuanya sadar, pulang indah semuanya. Nggak ada perlunya kita merendahkan pasangan kita. Pasanganmu adalah bagian daripada hidupmu. Jangan merendahkan pasanganmu, baik merendahkan secara mulut, secara tutur kata, atau merendahkan secara perilaku. Ada perilaku nggak ada menghargai. Jalan saya nggak ada sopan santun kepada pasangannya. Guyonan di rumah pun harus ada penghargaan, mohon maaf. Biarpun hal-hal harus ada penghargaan dengan pasangan. Termasuk mohon maaf, ini hal yang wajar, alami. Buang angin, mohon maaf. Kadang-kadang jadikan hal sepele di antara pasangan suami istri karena sudah nggak ada penghargaan. Belum lagi tutur kata. Mana ada keindahan terwujud dihadirkan? Nggak bisa. Jadi jangan merendahkan pasanganmu. Ini mukaddimah untuk pendidikan anak juga. Kalau ada penghargaan, Masya Allah, kepada pasangan, ini akan dilihat oleh anak-anak kita sebagai sesuatu yang sangat indah. Penghargaan. Jangan mencaci, jangan mengolok. Merendahkan, mencaci, mengolok, ini akan dilihat oleh seorang anak. Gambarannya gini ya, kalau ada seorang suami misalnya,
Di sana melihat istrinya batuk-batuk begitu saja. Tiba-tiba suami bergegas langsung mengambil air, melompat. Sayang, sang anak melihat apa yang terjadi pada diri seorang anak. Oh, ayahku luar biasa. Pertama sang anak mungkin tidak berbuat apa-apa, tapi 2 kali, 3 kali berikut hari kejadian selanjutnya sang anak yang bangkit. Bukan sekedar sang anak meniru bangkit melayani ibunya, akan tapi penghormatan. Dahsyat ayahku, hebat ayahku. Ini sekedar contoh. Ingat, anak-anakmu itu lebih mudah mendengar dengan matanya daripada mendengar dengan telinganya. Jadi yang dilihat itu mudah ditiru daripada kita ngomong ceramah bermenit-menit. Melihat apa yang dicontohkan orang tuanya lebih dahsyat masuk ke hatinya. Penghargaan contoh, seorang anak keluar dari kamarnya, anak umur 18 tahun, anak gede, anak SMA. Sadari wahai orang tua, coba seorang anak keluar dari ruang tamu, dari kamarnya langsung ke meja makan. Di meja makan ternyata melihat ibunda sama ayahandanya lagi suap-suapan dan cubit-cubitan, sendau kedua mesra. Sang anak melihat begini, langsung dia kembali lagi. Balik sang anak dari ngintip ibunya tadi yang lagi mesra dengan ayahnya. Penghargaan ayahnya melayani istrinya, istrinya juga begitu indah sekali. Sang anak kembali ke kamar sambil dia baring dan pejam mata. Bersama sesaat matanya terpejam akan masuk ke dalam diri seorang anak bermacam-macam kebaikan. Pemahaman bahwa ibuku menghargai ayahku, ayahku menghargai ibuku, ibuku menyayangi ayahku, ayahku menyayangi ibuku. Oh, indah. Oh, begitulah hidup. Masuk dalam. Berarti aku tidak boleh nakal dengan ibuku, berarti aku tidak boleh membantah ibuku, berarti aku tidak boleh nggak baik sama ibuku, berarti aku tidak boleh nggak baik sama ayahku. Ini hanya pandangan sesaat, lalu berarti hidupku harus seperti ini. Terus jika pemandangan ini sering dilihat oleh seorang anak, akan tertanam dalam diri seorang anak cara hidup yang benar. Cara hidup yang benar, ngerti, itulah hidup. Coba rumah sebelah, rumah tetangga sebelah, seorang anak keluar dari kamarnya ke ruang tamu, bapak ibunya berantem, wah, caci maki, Allah-Allah, tidak ada saling menghargai. Seorang anak geram, lanjutin sampai pagi, setiap hari berambil, geram itu sang anak, masuk ke kamar dengan geram, bersama geramnya sesaat itu masuk ke dalam otaknya apa? Itulah hidup yang nggak benar. Hidup kayak begitu apa-apaan tuh? Ayah tidak menghargai ibu, ibu tidak perlu dihargai semuanya. Akhirnya diam-diam sudah tidak bisa menghargai ayahnya, tidak bisa menghargai ibunya. Kemudian setelah itu akan tertanam dalam dirinya, tertanam dalam dirinya, oh itulah cara hidup. Biarpun tanpa disadari kadang sudah masuk dalam dirinya, oh itulah cara hidup. Apa hasilnya? Sang anak yang pertama dari keluarga pertama yang lihat ibunya mesra, ibunya saling menghargai, dia nanti kalau pergi ke sekolah, kok di sekolah tiba-tiba dijailin sama temannya, dia ngerti bagaimana menghadapi anak yang jahil, tidak pakai emosi, ngerti, dia ngerti menghargai, ngerti memaafkan, lembut, sehingga dia menjadi orang yang tanpa akhlak yang mulia. Tapi yang satu lagi, karena di rumah biasa berantem, bapak ibunya berantem sampai sekolahan, di saat ada masalah sedikit berantem, berebut. Makanya kalau ada anak geng-gengan itu, anak muda kok geng-gengan suka berantem, lihat di rumah bapak ibunya suka berantem itu biasanya, karena contohnya sudah ada, yaitu dan masuk ke dalam dirinya tanpa disadari. Tidak sampai di situ. Kalau anak yang tumbuh dalam keluarga baik itu nanti, anak yang tumbuh dalam keluarga baik, lihat kalau mereka menjalani hidup berkeluarga, dia ngerti bagaimana menghargai pasangannya, mencontoh dari bapak ibunya. Tapi yang setiap hari lihat bapak ibunya berantem ini, lihat tertanam dalam dirinya cara hidup yang salah. Kok kemudian dia menikah suatu ketika nanti, padahal katanya suaminya orang paling baik, paling soleh di kampungnya, paling soleh, paling baik, tapi tetap manusia ada kesalahannya. Di saat baik-baik no problem, tapi manusia di saat melakukan kesalahan, karena sang istri yang biasa hidup dalam keluarga keras, keluarga suka berantem, dia nggak bisa menyikapi di saat suaminya lagi salah, langsung marah. Sang suami kaget, kok begini istriku. Mungkin di awal pertama baru kaget, kedua sudah kagetnya setengah kaget, ketiga enggak kaget lagi, keempat balas, kau kurang ajar kau. Lihat, ribut generasi selanjutnya. Ini gara-gara contoh keluarga yang tidak indah. Dan bodoh sekali hidup rumah tangga berantem melulu.
Ada berantemnya pagi, siang, malam. Masya Allah, pagi berantem, siang berantem, malam berantem. Sudah begitu anaknya sampai 12. Capeknya hidupnya orang begini. Jangan koreksi di pasangan Anda, ya hamba Allah. Kami tidak mengatakan nyuruh koreksi pasangan Anda. Koreksi dirimu sendiri. Ini bukan koreksi pasangan, enggak. Kalau Anda koreksi pasangan, enggak akan selesai permasalahannya. Anggap saja pasangan paling jelek, paling kotor, gimana sikap saya dengan dia. Itu loh yang kita perlukan. Bukan kerjaannya nyalahkan pasangan, itu gara-gara itu betul kata Buya itu. Istri saya keras kepala. Loh, ngapain? Kita ingin berbenah. Ilmu di sini adalah untukku, bukan untuk pasanganku. Aku yang menjalani hidup. Yang pertama tadi apa? Jangan rendahkan pasanganmu, baik dengan cacian atau perilaku. Tapi berikan penghargaan. Subhanallah, penghargaan itu akan indah, menumbuhkan cinta, menyuburkan cinta yang selama ini ada. Tengok diri Anda, kalau Anda biasa ngomong kasar kepada suami istri Anda, ketahuilah itu kedunguan Anda harus Anda buang malam ini. Serius kami ngomong kasar begini haram. Karena sebagian koreng itu kalau tidak kasar nggak bisa terkupas. Kotoran kalau pakai kasar Anda digosok kuat-kuat akan keluar. Tapi setelah ini Anda akan indah, percaya. Istrimu adalah ibu daripada anak-anakmu. Dan ingat, pelajaran ini akan berguna untuk dua model manusia. Yang pertama siapa? Orang keras kepala. Keras kepala nggak bisa nasihati. Yang kedua, orang yang menyerah kepada mental. Memang saya kena mental. Kena mental boleh ditolong, tapi kalau terus minta dimaklumi terus nggak akan belajar dia untuk bisa berubah, untuk menyembuhkan dirinya. Kan saya begini, kan kamu tahu kan saya punya masalah dengan mental saja. Iya, memang dirimu punya masalah mental, tapi terus mentalmu harus dibenahi, berobat, datang kepada ahlinya. Ini dua orang model manusia nggak bisa dibenahi. Setiap dikasih wejangan katanya apa? Kan memang saya dari sononya begini, kenapa kamu mau pakai sono? Kenapa mau dengan saya? Nggak akan ada perubahan. Tolong, jangan ngoreksi pasangan Anda. Ini belajar untuk diri Anda sendiri. Kami rindu Anda bahagia kok. Kalau Anda bahagia kan indah. Ibadah juga bisa jalan dengan baik, rumah indah. Pertama, jangan merendahkan pasanganmu. Termasuk dalam merendahkan pasangan ini adalah penghargaan, berikan penghargaan. Termasuk penghargaan ini dalam contoh, saya perlu perluas dulu ini sebagai contoh agar Anda punya gambaran begitu pentingnya. Anggap saja begini. Seorang suami yang melakukan kesalahan, tiba-tiba sang istri mengingatkan, abang nggak boleh bang begini, ini kan dosa, kata Ustadz kan salah. Sang anak melihat sang ibunda mengingatkan ayahandanya. Melihat. Tiba-tiba sang suami berdiri dengan bergegas berdiri mendekat kepada istrinya, lalu mengecup keningnya. Umi sayang, adik, terima kasih telah diingatkan. Sayangku, makasih. Ini mah baru istri abang nih, makasih diingatkan. Sang anak melihat pemandangan begini, dahsyat. Kejadian yang berbeda, di waktu yang berbeda. Giliran istrinya melakukan kesalahan, tidak tahu meletakkan apa di tempat yang salah dan sebagainya. Adik jangan naruh ini di situ dong, nggak boleh, itu nanti rusak begini. Ini masa Al-Quran taruh paling bawah gini, nggak benar ini. Ditegur begitu, bahkan mungkin tegurnya sedikit keras. Ternyata sang istri bergegas mendekat sang suami sambil mencium tangannya. Abang makasih, abang ingetin saya. Coba pemandangan semacam ini dilihat oleh seorang anak. Oh gitu ya. Oh gitu ya cara hidup. Kalau diingatkan harus begitu. Diam-diam tertanam di dalam diri seorang anak. Giliran sang anak melakukan kesalahan, kalau diingatkan ayahnya, dia langsung mendekat ke ayahnya dan berkata, terima kasih ayah. Di saat diingatkan oleh ibunda, yang mendekat kepada ibunda, terima kasih ibu. Tapi kalau contohnya, anggap saja ini contohnya, dan Anda jangan menjadi contoh buruk ini. Seorang istri diingatkan suaminya, adik jangan begitu dong, dia boleh. Alah abang semuanya nggak boleh. Boleh yang mana? Dilihat oleh seorang anak, terekam oleh seorang anak dengan kuat, direkam oleh anak. Giliran anak melakukan ketidakbaikan atau kesalahan, ditegur oleh seorang ibu atau seorang ayah, dia ngomong, kok segini terus semuanya nggak boleh, yang boleh jadi apa mah? Semuanya boleh, semuanya boleh. Kurang ajar sama ibunya. Maka jika ada anakmu membangkang kepada dirimu, bisa jadi itu adalah telah kita beri contoh 5 tahun yang lalu. Nah ini. Begitu indahnya memberi contoh yang baik. Jadi itu ada hubungannya dengan yang pertama, jangan merendahkan pasanganmu. Jangan merendahkan pasanganmu. Yang kedua,
Yang kedua, jangan membiasakan di rumah kita mulai hari ini mengangkat suara, membentak-bentak dan sebagainya. Mengangkat suara. Jangan menyerah dengan suku Anda. Ada orang menyerah dengan sukunya, kata, memang saya suku begini atau suku Jawa kayak Madura atau Batak, atau nyalahkan sukunya. Saya punya kenalan orang Madura lembut hati, orang Jawa lembut hati, lembut perilaku, orang Batak saya juga ada yang kenal lembut hati. Bukan sukunya, dirimu yang keras, ngapain nyalahkan suku? Jadi membahasakan di rumah itu dengan kalimat yang lembut, nggak usah pakai bentak-bentak deh, nggak usah pakai ngomong-ngomong kasar. Pembiasaan supaya suasana di rumah menjadi nyaman pada akhirnya. Sebab mengangkat suara itu akan mengundang yang pasangannya mengangkat suara, kerjaannya rame dok. Ini mukadimah keributan juga. Mengangkat suara rame terus ribut, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Nyuruh makan aja marah, makan urus kurang gizi, cuman makan gitu, maksudnya baik, tapi kenapa pakai kalimat kasar? Sama suaminya, yang suaminya susah makan, sama istrinya, abang tuh makanya abang tuh makannya bener, ditiru anaknya tuh, lihat abang jarang makan, makanya anaknya kurus kurang gizi. Anak ngapain marah-marah, ngapain pakai kalimat kasar? Kenapa tidak dirubah dengan kalimat lembut? Abang makan biar sehat, sayang makan. Pembiasaan ini harus kita latih mulai hari ini. Sebab kalimat kasar membentuk perilaku anak, karena biasa dengan kasar. Kalau ngomong dengan orang lain kasar, sehingga orang yang dengan dia pun juga biasa kasar. Akhirnya kebiasaan ngomong kasar, ngomong tidak enak. Itu nanti akan membentuk karakter anak yang jelek. Dia jadi apapun dia kasar, jadi penceramah kasar, jadi ini kasar, semuanya kasar. Karena memang terbentuk dalam rumah yang seperti itu. Maka ayo kita serius, jangan biasa ngomong kasar di rumah. Kemudian ini, jangan ngomong kasar, harus Anda biasakan ngomong yang indah, turun nadanya. Apalagi di saat kita salah, sudah salah lebih serem lagi kadang-kadang. Masya Allah, mana insafnya? Kalau rumah tangga terdiri dari orang yang keras kepala, sudah salah nggak akan sadar, susah bahagianya rumah ini. Yang ada adalah pasangan yang ngenes, yang tertindas, yang hanya berkata, sudah terlanjur punya anak, mau gimana lagi? Nah, pasangan keras kepala, sudah salah, serem suaranya. Waduh, sudah salah, nggak ada insyaf. Ini model suami apa itu? Model istri apa? Kalau salah tinggal minta maaf, abang maafin saya. Bertutur kata yang lembut dengan kalimat yang indah. Kemudian selanjutnya, waktunya kita yang ketiga, membiasakan hadir dalam kehidupan berkeluarga. Makna hadir di sini adalah mengembalikan suasana diskusi, obrolan yang indah. Hadir tuh bukan berarti anak kita yang lagi kuliah di Surabaya langsung harus pulang terus, tidak. Di saat kita bertemu, kita harus maksimal dengan mereka. Hadir, hudur dengan kehidupan anak-anak kita. Jadi kalau mulai, artinya membiasakan kita membuka satu obrolan agar komunikasi terjalin antara kita dengan anak. Sesibuk apapun Anda, bisa jadi Anda seorang ustadz, karena terlalu sibuk anaknya nggak sempat ngobrol dengan dia. Seorang direktur perusahaan terbesar, saking sibuknya nggak punya kesempatan ngobrol dengan anaknya. Anaknya hanya dikasih duit transfer saja. Padahal anaknya ingin duduk indah manis dengan ayahnya, rindu duduk manis dengan ibunya. Cuman karena kerinduan nggak pernah disambut, akhirnya hilang, akhirnya tidak rindu lagi, sehingga anaknya pulang dari Surabaya ke Cirebon hanya untuk ngambil uang saja atau ngambil barang, tidak rindu kepada bapak ibunya. Ini bahaya sekali kalau rumah tangga semacam itu. Maka hadir dalam kehidupan anak-anak itu pastikan mulai dari anak umur 2 tahun kita sudah senang ngobrol dengan dia, diskusi dengan anak-anak kita, cengkrama yang indah. Maka ada beberapa hal barangkali hari ini sudah harus kita mulai. Kalau sudah bersama anak-anak itu, tolonglah segala sesuatu yang menjadikan komunikasi kita terganggu, pinggirkan. Biarpun Anda seorang bos besar, kalau ternyata kerjaan di kantor belum selesai, nggak usahlah membawa komputer, laptop di depan anak-anak. Ntar dulu, itu jatah anak Anda di rumah, jatah anak Anda di rumah, pinggirkan laptop. Urusan kantor tinggalkan dulu. Kalau ternyata mendesak Anda harus mengerjakan, Anda minta izin kepada anak Anda, sayang,
Abinya ada tugasnya mau lanjutin ya sayang, tapi ditemani dulu ngobrol sesaat. Istrinya diajak ngobrol sesaat. Sayang, Abi mau lanjutkan tugas sebentar. Di samping mengerjakan, tidak boleh Anda tenggelam dalam kerjaan Anda. Seperti di bulan begini Nabi Muhammad pernah iktikaf di masjid. Hobi beliau iktikaf dan menikmati iktikaf. Cuman Siti Aisyah tidak bisa ikut karena haid. Apa yang dilakukan Nabi? Sesaat Nabi ke pinggir masjid, lalu mengulurkan kepala beliau, disisiri oleh Siti Aisyah dari luar. Nyapa dong. Jangan mentang-mentang ahli ibadah terus tidak nengok-nengok istrinya. Enggak. Dengan laptop Anda, karena ini jatah istri Anda. Anda dengan kerjaan Anda, sesaat nyapa sayang, sama anak-anaknya sesaat. Sambil bernafas, berjalan, menyentuh kepala anaknya lagi baring-baring, menyentuh anaknya yang lagi belajar. Membuat keindahan. Harus kita coba ini. Akan terasa di hati anak kita. Masuk ke hati sentuhan tangan Anda itu. Jangan tenggelam dalam kerjaannya. Yang ustadz langsung. Ustadz apaan tuh sampai di rumah ustadz. Istrinya nggak pernah mendapatkan obrolan yang mesra. Hanya kalau punya hajat saja digauli istrinya. Sama anaknya pernah ngobrol. Mana indahnya seorang ustadz. Di depan mimbar kayaknya Masya Allah. Istrimu di rumah menantimu. Coba bayangkan, apakah Anda bangga kalau melihat seorang ustadz pulang ke rumah langsung ngomong pada istrinya, Assalamualaikum wa istriku. Gayanya kayak khusyuk kayak ahli surga berjalan di atas bumi. Abinya membaca Quran dulu 5 juz, ini penting. Allah. Sholawat 2000. Allah. Lah. Ustadz gombal itu. Ustadz di mimbar sama di kelas. Kalau sampai di rumah istrimu adalah menantimu. Bercengkrama yang indah dengan istrimu. Anakmu menunggumu untuk bermain saat. Setelah itu kau lanjutkan ibadah, nggak ada masalah. Contoh kita baginda Nabi, maka Nabi itu bagaimana? Baginda Nabi. Kalau lagi ibadah begitu khusyuknya. Kalau di medan laga begitu gagahnya seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau sudah di rumah begitu mesranya seperti tidak pernah kenal peperangan. Di rumah yang maksimal dong. Yang maksimal dong di rumah. Termasuk diantaranya, mohon maaf ini kritik juga ini. Kritik kepada orang yang punya kesadaran tinggi, orang insaf. Handphone. Bagaimana kalau seandainya kita bersepakat dengan keluarga, kalau saat di rumah handphone jangan dipegang terus. Bukankah handphone ada untuk komunikasi? Nah, kita sudah ketemu istri, letakkan. Saya mulai dari bapak ibu sebelum anak. Ayah ibu beri contoh. Bahkan alangkah indahnya seorang ibu di saat ingin menggunakan handphonenya minta izin kepada anaknya jika anaknya di hadapannya. Sayang, uminya mau telepon abinya ya. Waalaikumsalam. Letakkan lagi. Hari ini seorang ibu, Masya Allah, awal akhir handphone terus. Sampai anaknya menyapa, mama, anunya di mana mama, anu di mana? Apa sih? Oh. Tiba-tiba noleh langsung marah. Sampai ada satu orang ngirim gambar video kemarin. Seorang ibu, anak kecil yang ngajak bermain dia. Ibunya sungin, ditarik kerudungnya sampai begini tuh. Hebat, istiqomah banget ini ibu. Dengan handphonenya sampai gini-gini tarik sama anaknya. Anaknya pengen ngajak main sebentar saja. Mama. Ya Allah. Ini sudah keterlaluan, gilanya orang semacam ini. Jujur harus dikatakan begitu. Anakmu menantimu, hai ibu. Maka malu seharusnya hari ini kalau ibu megang handphone di depan anaknya. Bukan sekedar akan kurang komunikasinya, akan ditiru seorang anak. Nanti gilirannya seorang anak kalau sudah pakai handphone nggak bisa disapa ibunya. Disuruh sholat nggak. Sekarang seorang bapak, ibu yang katanya keker sang bapak, gagah perkasa, kadang nggak berani nyuruh anaknya sholat atau makan. Kan di kamar sudah dikunci, medsosan sang anak. Dengan handphonenya sang anak. Ngetuk pintu pelan-pelan. Sayang. Apa sih bang? Takutan. Itu yang ngajari siapa? Ibunya yang suka. Nempel handphone di tangannya. Mohon maaf, ini mengganggu sekali dalam komunikasi. Handphone. Makanya kelihatannya nanti keluarga ini di rumah semuanya, ya Masya Allah. Keluarga jarang keluar rumah. Tapi di rumah memang dia ngobrol manis. Cerita tentang baginda Nabi. Cerita tentang perjuangan. Cerita tentang masa depan. Enggak. Sang ayah tadi di teras depan. Ibunya di ruang tamu. Anaknya tidak tahu ada di mana. Main handphone masing-masing. Ketawa-ketawa sendiri. Pernah suatu ketika kita di bandara. Sudah di bandara di delay, sudah nunggunya 1 jam lebih, di delay 2 jam, berarti 3 jam hampir 4 jam. Suami istri di depan kita, dari awal akhir tidak ada sepatah kata, semuanya ketawa sendiri main handphone. Masya Allah. Lihat, kalau itu adalah Anda segera sadar, dan itu memang menggoda. Ini alat menggoda, dahsyat. Bangun tidur,
Dibuka pertama handphone. Bukan nengok anaknya bagaimana, istrinya bagaimana, handphone dulu. Berapa yang sudah nonton postingan saya kemarin? Ada yang jawab, bukan anaknya. Jadi tolong wahai ibu sadar, di rumah Anda pastikan rumah yang menjadi terbangun satu komunikasi. Maka sebab-sebab komunikasi ini terputus, Anda pinggirkan. Televisi 24 jam nyala. Loh kok bisa? Ya kalau diperlukan kan, itu kan untuk cari informasi. Ada satu rumah televisi nyala terus. Biarpun ngobrol suami istri nggak akan konsen, mohon maaf. Kalau saya hobi misalnya dengan burung atau hobi dengan bunga, lagi ngobrol dengan istri begini, tak taunya tayangan televisi tentang bunga, terganggu konsentrasi. Oh, ditinggal istrinya. Mestinya kalau lagi ngobrol matikan itu televisi. Selesai. Ngobrol yang indah. Minum teh bersama. Adik yang kecil suruh bercerita, yang paling gede juga demikian. Gimana sayang kabar? Ya, oh, kita biasakan begitu. Maka ini makna hadir dalam keluarga. Hadir di saat mereka ketemu anak Anda yang dari Surabaya liburan begini. Anda kalau bisa cuti. Cuti Anda bukan untuk main-main pergi naik gunung mana, enggak. Cuti Anda adalah untuk anak Anda. Untuk menemani anak Anda. Mereka adalah masa depan Anda. Jadi kemudian ini hadir itu penting sekali. Membiasakan suasana di rumah. Ada saat-saat bercengkerama minum teh bersama. Yang paling gede ngambil tekonya, yang kecil ngambil gelasnya, yang satu membahas dan indah sayang, masya Allah, obrolannya indah. Pastikan rumah Anda semacam itu. Harus kita mulai hari ini. Rumah tangga indah antara anak dengan bapak, suami istri dan seterusnya. Kemudian hadir ini coba ini bisa dijelaskan lebih panjang lagi masalah hadir. Hadir dalam kehidupan anak. Biarpun anak Anda anak kecil umur 2 tahun, jangan dianggap dia tidak berguna atau tidak perlu diperhatikan. Anda harus biasa berkomunikasi dengan anak sekecil apapun, karena itu kebiasaan Anda. Sayang, ada yang baik ini Anda, ayo sini sayang, ngobrol nggak apa-apa. Sebelum berangkat kerja ngobrol, pulang disapa ngobrol. Ada seorang ayah berkata, saya di luar kerja capek, pengennya ke rumah tenang, makanya pengen ngapa-ngapain. Subhanallah, saya tidak menemukan orang lebih bodoh dari dia. Kenapa keluarganya tidak menjadi hiburan bagi dia? Ada apa dengan ini semuanya? Mau kita rindu pengen ketemu anak, lah kok dia mau sama anaknya nggak seneng, nggak nyaman. Karena apa? Tidak pernah membangun keindahan. Makanya keluarganya bukan menjadi hiburan bagi dia, sehingga pengen nyepi, kunci kamar, mau istirahat, besok kerja lagi, istirahat, besok kerja lagi. Gersang. Nggak ada yang rindu kepada dia. Nggak ada yang rindu kepada dia. Kenapa? Tidak pernah ditanamkan kerinduan. Dengan cara yang kita hadirkan itu akan menumbuhkan kerinduan, kecintaan. Kemudian wahai para orang tua, jika berbicara dengan anak, di samping tidak cukup ternyata kita dengan tutur kata yang lembut. Percaya, kita perlu dengan sentuhan. Ayo tingkatkan. Kalau ngomong sama Anda, anak tidak cukup berkata, sayang, belajar yuk. Itu sudah bagus. Tapi kita perlu lebih bagus lagi. Coba kalau Anda tambah dengan sentuhan tangan Anda. Sambil berkata, sayang, Anda tepuk pundaknya dengan lembut. Sayang, belajar yuk. Sambil Anda bisikkan di telinganya. Tersentuh hatinya. Bukan seperti ibu-ibu itu yang kalau nyuruh anaknya tuh sambil megang handphone lagi. Sana sama belajar sana, biar pinter, nggak bodoh kayak maminya. Buah maminya emang bodoh, main handphone depan anaknya. Nyuruhnya pakai kalimat kasar lagi. Gimana nggak bodoh dia? Mohon maaf ini serius. Perlahan, memang Anda membuat perubahan ini akan kerasa setelah setahun ke depan barangkali. Tidak langsung besok hari. Tapi harus memulai. Anda mulai sekarang akrab dengan suami, saling menghargai di antara suami, menurunkan volume kalau ngomong dan seterusnya. Ini perlahan. Anda akan tergambar perlahan. Perubahan anak juga mungkin 2 tahun yang akan datang. Tapi Anda harus memulai hari ini. Kemudian tolong wahai orang tua, kalau Anda pulang ke rumah, jangan lupa menyapa anak-anak. Kalaupun seandainya Anda di tengah malam, Anda perlu nyapa di kamarnya. Anda sentuh keningnya. Kalaupun dia sudah tidur, Anda usap kepalanya, Anda kecup keningnya. Atau Anda duduk di kursi di ranjangnya, sentuh kakinya. Untung-untung Anda dengan
Strategi cantik Anda berjanji, sayang, setiap malam abinya, uminya mau sholat di sini ya. Sholat, anaknya kamarnya 4, karena sudah gede-gede. Kalau Anda setiap satu kamar 2 rakaat, berarti diam-diam Anda sudah 8 rakaat. Tujuannya untuk bangun kedekatan. Sholat di sampingnya, habis sholat 2 rakaat langsung pegang ke tangan. Anak ngerti, ibunya mendoakan dia, ayahnya mendoakan dia. Allah, dahsyat. Anda perlu menyentuh anak Anda, biarpun dia sudah tidur misalnya, rohnya yang dengar, halus. Kalau dia melek, kalau dia masih terbangun, ngerti bapak ibunya perhatian ke dia. Hal-hal ini sepele tapi penting bagi seorang anak. Anak kita itu bukan sekedar jasad yang digedekan kemudian seperti ayam potong itu. Di dalam diri anak kita ada mental, ada hati, ada perasaan. Yang kita besarkan bukan saja jasadnya, hatinya juga, perasaannya juga, dan itu dengan perilaku lembut. Serius, malam ini malam Lailatul Qadar. Kami khusnudzan kepada Allah, sekeras apapun diri Anda akan berubah insyaallah malam ini, karena Anda orang insyaf. Setelah itu akan muncul keluarga yang indah. Biasa marah-marah enggak, sudahlah, pokoknya kalau Anda marah enggak jelas, langsung Anda kunci mulut Anda. Kalau saya marah-marah, saya akan sedekah fakir miskin 2 juta. Ya pokoknya berlatih lah. Kalau saya marah lagi tidak jelas, saya akan sedekah kepada masjid 500.000. Pokoknya harus ada seni-seni berlatih untuk bisa merubah diri kita. Dan masih banyak yang perlu kita hadirkan, cuman ini adalah muqaddimah renungan. Ikuti pengajian-pengajian kami selanjutnya yang sifatnya untuk, yang intinya untuk merubah kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita. Nah ini, jadi dengan anak kita ternyata kita sudah harus berubah cara bergaul dengan anak kita. Kalau anak Anda belajar, coba Anda biasakan kalau Anda menemani dia, biarpun sebentar, menemani sambil lihat dia. Saya teringat ibunda tercinta, saya punya ibu. Beliau bukan punya ilmu pendidikan yang kelas tinggi sampai kuliah kelas pendidikan, tidak. Akan tapi waktu kami masih anak-anak masih di rumah sebelum kita berangkat mondok di luar, dia sangat sering di samping kami, bahkan hampir setiap saat kalau kita belajar. Sambil beliau menyiapkan sesuatu yang ringan, karena itu orang kampung itu siapkannya ya barang-barang, nggak ada coklat-coklatan begitu. Adanya kayak beton bakar. Memang kesukaan kami kacang dibakar, bakarnya pakai bakar apa yang dari tanah itu, kereweng apa itu. Kalau sudah kena api dari bawah, kacang taruh di atasnya itu matang sendiri. Yang kami rasakan sesaat-sesaat kalau kita lagi mau ngantuk gitu, ada yang merayap di leher kita. Tangan ibunda, itulah tangan-tangan Anda. Dengan penuh kelembutan saya bilang, ngantuk terus, kapan minter? Wah, enggak usah ngomong gitu. Kenapa? Sentuhan Allah, indah. Ayo berubah, hai hamba Allah. Ini bukan dongeng. Harus berubah, enggak usah selamat tinggal keras kepala, enggak ada gunanya. Selamat tinggal kesombongan. Kami rindu Anda perubahan setelah ini, insyaallah ya, dengan anak-anak Anda. Kemudian saya tambah lagi, jangan patahkan mental anak-anak Anda dengan kekerasan Anda. Kekerasan kita ngomong ada. Kadang-kadang mohon maaf, kita ini dengan anak tidak memberi motivasi, kerjaannya mematahkan saja. Biasanya nih, mohon maaf, seorang ibu dia ngajar anak tetangga belajar Al-Quran sampai bisa baca hatam bolak-balik, bisa dia ngajar ikra atau apa ikra atau apa qiraati atau yambu'ah atau tashili, ngajar. Ibu ini ngajar anak tetangga sampai selesai, ngajar anaknya baru sekali ngajar, ramainya, makanya lihat konsen matanya ini loh, bah, ya Allah, enggak sabar itu ibu kalau ngajar anaknya. Kenapa seperti itu? Itu bikin ambiar konsentrasinya, hilang. Dan memang begitu faktor kedekatan, kita susah kadang didik anak-anak kita, tapi kita harus berlatih, paling tidak jangan marah-marah deh, atau paling tidak serahkan orang lain dulu kalau emosi kita masih tinggi. Kadang nggak sabaran, pengennya cepat bisa, makanya belajar, jangan konsen dari aja apa-apa. Anak tambah pegel semua, salah lagi. Minta tolong kepada anaknya, mohon maaf, Anda minta tolong kepada anak Anda, kasih penghargaan dong. Wong dia urusan dengan medsos 30 menit saja dapat like 16 kali. Dengan orang tuanya nggak pernah dapat terima kasih sayang, nggak ada. Ibunya sibuk sendiri.
Misalnya tolong, aduh mak, sayang ayo tolong bantu Umi nyapu. Siapa nyapu? Ya Mi. Ada salah satu anak perempuan yang nyapu, capek nyapu selesai. Udah Mi, ya. Ada pojok kotor, tahu hampir kepleset dia. Mau kepleset, mau jatuh beneran. Marah dia. Siapa yang nyapu tadi? Saya Mi. Kalau nyapu tuh yang bersih, kalau nggak bersih mending nggak usah nyapu. Wadah, ini gayanya ibu hari ini. Kenapa kok model begitu? Coba kalimat yang disayang. Makasih bantu Umi nyapu, Masya Allah cantik soleha, sini sampai kecup ini, sampai dikecup ininya. Cuma nanti kalau nyapu jangan ditinggal begini, lihat Uminya mau kepleset tadi. Wow, pasti langsung lari dia bersihkan. Karena cara bergaul kita baik, kita perlu ilmu ini. Anak kita bukan ayam potong, bukan kambing gerudak-geruduk bebek kita kiring sana sini, enggak. Ada mentalnya di dalam dirinya, ada hatinya di dalam dirinya. Termasuk jangan juga dibanding-bandingkan dengan saudaranya. Kita patahkan mentalnya, menjadikan dia menjadi anak yang tidak punya tidak punya keyakinan, menjadi anak yang kurang percaya diri. Kadang itu. Coba kamu pintar itu, kayak abangmu seumur kamu sudah begini, itu anak tetangganya sudah bisa. Kamu bisa apa sih dari dulu kemarin? Dijatuhin, nggak bisa kamu tuh. Lihat itu sudah pintar, kamu masih. Ini juga gaya hidup orang tua yang kadang-kadang maksudnya memberi motivasi, tapi telah menggecek dia, menghancurkan dia. Dan insya Allah ini sebenarnya adalah pelajaran khusus ya, kalau kita ilmu mendidik anak nanti, ini panjang. Dan Anda harus tahu, ada kursus-kursus mendidik anak, Anda ikuti. Sebab ada anak umur 0, bahkan sebelum lahir, 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 7 tahun, 7 sampai umur 15 tahun, 15 sampai masa puber, masa rame-rame, ini sampai 18, kemudian masa gede. Kemudian pendidikan anak di saat melanggar yang terakhir. Gimana kalau anak kita melanggar? Hati-hati, anakmu tetap anakmu, jangan berubah hatimu gara-gara pelanggaran anak lo dendam, mengutuk, dasar nak neraka jahanam. Kadang kalimatnya serem banget kepada anaknya. Coba kalau ngomong begitu, tak tahu tangganya ngomong amin, nggak mau dia. Ini kan kebodohan sebenarnya. Anaknya dikutuk gak bisa, dasar kau gini. Coba tetangganya langsung amin. Ayo, bingung dia. Karena dia nggak sadar, karena nggak pernah berlatih ngomong yang baik. Bismillah, insya Allah ini malam keindahan. Selamat tinggal. Ingat kaidah yang pertama. Pertemuan pertama, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang menyesali kesalahan hebat, seperti tidak punya kesalahan. Tinggal kita berubah. Dengan Allah indah, dengan Rasulullah indah, dengan orang tua baik, dengan anak benar. Lihat keluarga kita bangun suasana indah. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan renungan-renungan yang akan datang. Kami ingatkan lagi Al-Wirdul Fatih. Wirid Fatih yang kita baca setelah ini nanti ada Wirdul Fatih. Kami himbau untuk bisa membacanya. Yang sudah punya amalan dari guru-guru mulia, amalan yang besar, istiqomahlah. Yang jelas Anda harus punya zikir rutin. Yang sudah Anda amalkan dari guru-guru yang ikut tarekoh, oke, lanjutkan itu semuanya. Dan kalaupun Anda menambah Wirdul Fatih hanya 7 menit Anda baca. 7 menit coba lihat nanti. Wirid nanti 7, paling lama 10 menit. Wirdul Fatih. Bagi yang belum, Anda bisa mengambil, Anda jadikan amalan rutin itu yang mengiringi, mendampingi Anda dalam berdoa. Di malam hari setelah tahajud Anda baca zikir itu. Wirdul Fatih. Yang sudah kita jelaskan di awal pertemuan ya. Di situ ada istighfar, ada salawat dan sebagainya. Al-Wirdul Fatih. Kemudian ada amalan-amalan yang lain kami ingatkan, ada majelis yang kita hadirkan, bismillah ikuti, semoga bermanfaat untuk kami yang berbicara. Kan kami rindunya itu, paling pertama yang kami rindu di balik omongan yang kami sampaikan adalah ada orang mengamalkan ilmu kami lalu kami dapat pahala, kan lumayan. Yang fakir ini jadi kaya di akhirat nanti. Kami rindu ingin menjadi orang kaya di akhirat, makanya saya banyak jualan, menyampaikan kebenaran kayak jualan. Nanti kalau ada orang ngamalkan ilmu saya kan lumayan. Ini yang di pojok sana kadang-kadang dengar begini, yang kemarin berantem sama suaminya, malam ini langsung mesra, besok positif kembar 3, jadi anak soleh-soleh semuanya. Saya dapat pahala gede. Nah, tolong berdamai ya sama suami setelah ini, yang idah habis ini, masya Allah, yang mesra. Dan insya Allah surga di akhirat ternyata mukaddimahnya surga di dunia, indah di dunia. Nuhibbukum fillah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahadat yang maha tahu tentang kami,
Kami lemah, berikan kekuatan. Lemah iman, kuatkan iman kami. Lemah akhlak, kuatkan akhlak kami. Lemah fikir, kuatkan fikir kami. Kami lemah ya Allah, hanya Engkau yang maha kuat ya Allah, dan Engkau yang maha kuasa ya Allah. Kami yang lemah ingin membuat perubahan di rumah kami. Kami lemah, maka kami serahkan kepadamu wahai Zat yang maha kuat. Berikan kepada kami untuk membuat perubahan di keluarga kami, agar keluarga kami keluarga indah, bahagia di dunia hingga di surga nanti ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan untuk membuat perubahan di rumah kami ya Allah. Kami ingin rumah kami menjadi rumah yang anak-anak kami akan tumbuh baik di rumah kami ya Allah. Kami ingin rumah kami ini rumah indah, mukaddimah keindahan di surga nanti ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, tambahkan ya Allah kecintaan kami kepada pasangan kami. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah, agar kami mudah mengabdi kepada pasangan kami dan susah berbuat zalim ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang mengikuti acara ini ada hamba-Mu ya Allah yang zalim kepada pasangannya, maka itu zalim di atas kezaliman, jahat di atas kejahatan. Kami mohon lembutkan hatinya, hentikan dari kezalimannya ini ya Allah. Ganti dengan kasih sayang, ganti dengan pengabdian ya Allah. Kami tidak ingin ada yang mengikuti acara ini lalu ribut rumah tangga mereka. Engkau yang menguasai hati mereka, lembutkan hati mereka ya Allah. Mudahkan mereka untuk mesra bahagia ya Allah. Engkau pemberi bahagia, Engkau memberi ketenangan, Engkau memberi kesenangan ya Allah. Pandang kami semua dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang baik ya Allah. Biarpun keluarga kami masih belum baik, karena baru malam ini kami ingin berubah ya Allah. Dan anak kami juga terlanjur sudah rusak ya Allah, karena kami ya Allah. Maka kami mohon wahai Zat yang maha kuat, wahai Zat yang maha kuasa, kembalikan anak-anak kami ke jalan yang Kau ridhai ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, itu semua kesalahan kami ya Allah. Kami kurang memberi contoh yang baik untuk mereka, dan kami menyadari itu salah ya Allah. Dan kami serahkan kepadamu ya Allah anak-anak kami yang terlanjur rusak karena kami ya Allah. Kami mohon ampuni kami dan kembalikan anak-anak itu ya Allah ke jalan yang Kau ridhai ya Allah. Lembutkan hatinya, lembutkan perilakunya ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Dan berikan kepada kami keinsyafan ya Allah di saat kami berhadapan dengan pasangan kami ya Allah. Mudahkan kami melihat kesalahan pribadi kami, bukan melihat kesalahan pasangan ya Allah. Mudahkan kami memaafkan pasangan kami ya Allah, sehingga kami tidak susah melihat kekurangannya ya Allah. Tidak bisa melihat kekurangannya, sehingga tidak terlihat kekurangannya ya Allah. Kami ingin ya Allah tampakkan ya Allah dari pasangan kami yang menjadikan kami semakin senang ya Allah. Jangan Kau tampakkan kepada kami yang membuat hati kami tidak senang ya Allah. Kami mohon ya Allah anak-anak kami ya Allah, dan jadikan anak-anak kami kelak menjadi anak yang bisa berbakti kepada kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami kelak bisa menjadi anak yang berbakti kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak bisa berbakti pada kami, dan jadikan kami anak yang bisa berbakti pada orang tua kami ya Allah. Jika ada di antara yang hadir di sini ada anak yang sering durhaka pada orang tua, ngomong kasar pada orang tua, kurang peduli pada orang tua, merepotkan terus kepada orang tua, kami mohon malam mulia ini lembutkan hatinya ya Allah, sehingga setelah hari ini tidak akan lagi menyakiti orang tua mereka. Dan ampuni ya Allah, ampuni dia ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami semua dari durhaka kepada orang tua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami dalam menjalin silaturahmi dengan saudara-saudara kami ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan ya Allah, gara-gara rebutan waris yang saat ini sering terjadi. Kakak adik bermusuhan karena peninggalan orang tua. Itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi ya Allah. Tampak dia ahli umroh, ahli sujud, ahli ibadah, tapi berbuat waris. Itulah kejahatan di atas kejahatan ya Allah. Kami mohon jika ada di antara kami ada yang masih berbuat waris dengan saudaranya, kami mohon malam ini jadikan ini malam kemuliaan untuk mereka. Hentikan kezaliman ini ya Allah. Mudahkan mereka mengembalikan kepada yang berhak ya Allah.
sehingga di keluarga itu tidak ada yang terzalimi, dan yang terjadi adalah keindahan setelah itu, keindahan di dunia muqaddimah, keindahan di surga. Ya Allah, ya Allah, anak-anak kami ya Allah, kami orang tua yang telah salah memilihkan sekolah untuk anak kami, kami mohon ya Allah, ampuni kami dan jaga anak kami ya Allah. Dan kami berjanji ya Allah, kami akan merubah dari cara yang salah ini menjadi yang benar ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah yang telah salah meletakkan anak mereka ya Allah, kami mohon ampuni mereka dan bimbing agar menghantarkan anaknya kepada kesuksesan dunia dan di akhirat ya Allah. Sukses dunia dan sukses di akhirat ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Dan jangan sampai kami jadi orang tua yang tertipu, hanya merindukan anaknya baik di dunia, lupa akhiratnya. Tidak ya Allah, anak kami anak akhirat ya Allah, kami rindu sukses urusan dunia mereka dan lebih sukses urusan akhirat mereka. Kami mohon ya Allah, dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jaga kami semuanya, jaga anak-anak kami ya Allah, yang kami lihat wajah-wajah mereka, anak-anak kami itu ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim pada mereka, dan jauhkan anak-anak kami dari durhaka kepada kami. Dan kami mohon yang sempit rizki lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, kami ingin berdamai denganmu ya Allah. Kami sadar kami banyak salah, banyak dosa ya Allah. Kami sadar kami banyak salah, banyak dosa, sesaat dosa dengan mata kami, sesaat dosa dengan telinga kami, sesaat dosa dengan lisan kami, syahwat kami, anggota tubuh kami sering melakukan dosa, dan dosa menjadi sebab murkamu dan murkamu nerakamu. Maka kami mohon ya Allah, kami banyak salah, banyak dosa ini, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni dosa kami yang itu ya Allah. Kami sadar kalau itu dosa, tapi kami masih sering melakukannya ya Allah. Ampuni dosa kami yang itu dan jauhkan kami dari dosa itu ya Allah. Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa ya Allah, dan ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa ini. Kami takut bertemu dengan dosa ini di alam barzahmu, di akhiratmu, kami takut itu. Maka jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni, ampuni ya Allah, ampuni. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab dosa, jauhkan kami dari sebab murkamu ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Yang saat ini begitu mudah seorang hamba terjerumus dalam zina ya Allah, karena begitu mudah mengikuti sesuatu yang bangkitkan syahwatnya ya Allah, lalu terhilang imannya, lalu melakukan kehinaan zina. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, kesadaran yang sesungguhnya. Kalau zina itu murkamu, zina adalah hina, zina adalah neraka. Kami mohon berikan kesadaran dan ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, sehingga dosa itu tidak lagi tampak di akhirat. Ampuni di dunia dan ampuni di akhirat ya Allah, dan buka pintu halal untuknya ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah, dan jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Kami dengar berita banyak hamba-Mu yang mereka ahli kiblat, ahli salat, ahli orang beriman, terjerembab, terjerumus dalam judi online. Judi kau sebutkan dalam firman-Mu menjadi sebab permusuhan di keluarga, keretakan rumah tangga karena judi. Yang menang dan yang kalah akan berantakan rumah tangganya ya Allah, dan dosa besar di hadapan-Mu ya Allah. Maka kami mohon tolong mereka ya Allah yang terjerumus dalam judi-judi online ini ya Allah, judi atau judi apapun ya Allah. Kami mohon jika ada di antara kami ini ada yang pernah terpeleset dalam kehinaan judi ini, dosa besar ini, kami mohon berikan kesadaran ya Allah. Kalau ini dosa, kalau ini kau murka ya Allah, dosa ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka. Dan yang telah sadar ampuni Allah, maka berikan kesadaran. Yang kau telah sadar ampuni Allah, dan kami mohon ganti dengan modal yang halal, rizki yang halal ya Allah, sehingga hidup mereka indah dengan kehalalan ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam judi online, peminjaman online ya Allah, ada riba di dalamnya, riba adalah neraka ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari kehinaan ini ya Allah. Ya Allah, kadang terlena, lupa, terjerumus dalam judi online, pinjaman online ya Allah. Kami mohon ya Allah kepadamu, wahai Zat yang Maha Kuasa, Engkau Maha Kuasa ya Allah,
Kami yakin, seyakin-yakin yang Engkau Maha Kuasa untuk merubah. Jika ada yang bersama kami ya Allah, saat ini ada hamba-Mu yang terjerumus dalam judi online atau pinjaman online ini ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kalau itu murka-Mu, berikan kesadaran kalau itu murka-Mu ya Allah, dan mudahkan mereka untuk menyelesaikan ini semuanya, dan hentikan ya Allah, dan ganti dengan pekerjaan yang halal, modal yang halal ya Allah, dan lapangkan rizkinya ya Allah. Ya Allah, mereka yang insaf lapangkan rizkinya, mereka yang telah insaf bahwasanya judi online, pinjaman online menjerumuskan, yang insaf itu ya Allah, yang sadar itu ya Allah, berikan pertolongan ya Allah, lapangkan rizki mereka ya Allah, berikan kepada kami semua keinsafan akan kehinaan ini semua ya Allah. Banyak hamba-hamba-Mu terjerumus dalam kehinaan ini ya Allah, akhirnya berantakan rumah tangga, berantakan semuanya ya Allah, berantakan dengan saudaranya ya Allah, dengan kakak adik bermusuhan gara-gara itu semua, gara-gara pinjaman online, judi online ya Allah. Kami mohon ya Allah, hentikan dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Kasih ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari riba ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari segala dosa, dan kami mohon ampuni kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kami mohon jaga negeri ini ya Allah, jaga negeri ini ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah, dan jangan Kau jadikan kami ahli fitnah di tempat ini, di negeri ini. Jadikan kami juru damai ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin ya Allah, dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin di kampung kami. Berikan kepada kami pemimpin yang baik, yang soleh ya Allah, yang jujur ya Allah, yang cinta umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jika pemimpin kami sudah baik, tambahkan kebaikannya. Jika tidak baik ya Allah, jika tidak baik ya Allah, Engkau Maha Kuasa untuk merubahnya. Rubah dia ya Allah, rubah dia ya Allah. Berikan petunjuk-Mu ya Allah, petunjuk-Mu ya Allah, petunjuk-Mu ya Allah, agar menjadi pemimpin yang adil, yang jujur, yang bijak ya Allah, untuk mengayomi umat ini ya Allah. Bagi-Mu sangat mudah, Engkau Maha Kuasa ya Allah, dan kami serahkan kepada-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari kebencian, dendam di antara kami. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, saling mencintai karena-Mu ya Allah. Maka kami mohon, hilangkan benci, dengki di hati kami ya Allah. Kami tidak ingin membenci siapapun, tidak ingin mendengki siapapun. Maka kami mohon, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka. Jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Makmurkan tempat ini dengan ahli surga-Mu yang mewakafkan tanahnya, yang membangun di atasnya, yang memakmurkannya, yang sholat di dalamnya. Termasuk itu ya Allah, yang berjualan di tempat-tempat sana itu ya Allah, mereka setiap saat mendengar tausiah-tausiah, mendengar azan. Jadikan mereka ahli surga-Mu. Jika mereka ada yang sering meninggalkan sholat, jadikan setelah ini ahli sholat, dan ampuni masa lalu mereka ya Allah. Kami tidak rela jika ada orang mendengar kemuliaan lalu tidak mulia ya Allah. Kami tidak rela itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan jangan Kau jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir untuk kami ya Allah. Kami masih rindu bertemu Ramadan tahun yang akan datang ya Allah, dan Ramadan setelahnya dan setelahnya ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan jadikan kami di bulan mulia Ramadan ini sebagai orang yang beruntung dengan pahala berlipat ganda pengampunan dari-Mu ya Allah. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar yang Kau sembunyikan ya Allah. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar yang Kau sembunyikan ya Allah. Mudahkan kami menghidupkan Lailatul Qadar dengan segala macam kebaikan, dan terima kebaikan kami ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin,
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بركة الفاتحة.